Sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, Shalom. Kita bersyukur kalau hari ini bersama-sama kita boleh kembali untuk beribadah kepada Tuhan. Marilah kita boleh menyembah Dia dengan segenap hati kita. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah pagi hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bersama-sama kita beri waktu saat ini. Banyaklah yang telah Kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatan-Mu yang ajaib dan maksud-Mu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Mari kita sama-sama memberikan penghormatan kita kepada Dia Allah kita. Ingatlah apa yang sudah Tuhan karyakan dalam hidupmu
begitu banyak kebaikan yang sudah kami alami. Sungguh Tuhan, begitu banyak karya-karya yang indah sudah Tuhan Engkau nyatakan dalam hidup kami. Kami tak mampu untuk menghitungnya dan mengungkapkannya. Sebab itu ya Tuhan, dengan hati yang bersyukur pagi hari ini, kami mau kembali untuk datang beribadah menyembah Engkau, mengagungkan dan membesarkan nama-Mu, dan bersyukur kepada-Mu. Bersama-sama kita katakan, mulia bagi Allah. Mulia bagi Allah, mulia bagi Allah, mulia bagi Allah, kudusku kesalahan kami. Sebab kami sadar Tuhan, kami tidak layak untuk menghadap Engkau Allah yang mulia. Tuhan, sebelum kami di dalam menyembah Engkau, sekali lagi Tuhan, kami memohon pengampunan penyucian daripada Tuhan, sehingga kami boleh sungguh menyembah Tuhan dengan segenap hati kami. Biarlah ibadah kami pagi hari ini boleh berkenan di hati Tuhan dan mempermuliakan nama Tuhan. Inilah doa pengakuan dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan tetap berdiri dengan gereja segala amal dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Pujian tadi berkata bahwa pujian ribuan malaikat pun tak cukup untuk menyatakan syukur kita kepada Tuhan, sebab Dia Allah yang telah mengutus anaknya Yesus Kristus untuk menjadi penebus dan juru selamat kita. Mari bersama-sama kita memuji nama Tuhan dan kita memuliakan nama Tuhan. Katakan terpujilah nama Allah.
Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Kita naikkan pujian, berikan hati. Biarlah semua menjadi doa dari setiap kita. Berikan hati seperti hatimu. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur bahwa pada hari ini kami anak-anak-Mu, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, boleh bersama-sama kembali beribadah kepada Tuhan. Sekarang kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati kami dengan pemahaman yang baik, agar kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Gimana kabar kalian? Dan terutama untuk jemaat yang sedang beribadah secara online di rumah, kiranya Tuhan juga memberkati kita semua. Nah, sungguh adalah sebuah anugerah jika pada hari ini kita boleh kembali bersama-sama beribadah kepada Tuhan ya. Kita boleh bangun, kita boleh diberikan tubuh yang sehat, dan kita boleh memuji Tuhan. Dan sekarang kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Pada hari ini judul yang diberikan kepada saya untuk firman Tuhan hari ini adalah Belas Kasihan Yesus, yang diambil dari Matius 9 ayat yang ke-35 hingga ayat yang ke-38. Saya akan bacakan buat kita semua. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuanya memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja
pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Oke, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang tidak hanya membaca, tetapi juga merenungkan serta melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biasanya perikop ini digunakan untuk khotbah-khotbah dalam pekan misi, untuk mengajak jemaat berpartisipasi di dalam misi Allah bagi dunia ini. Namun pada hari ini kita akan bersama-sama fokus melihat kepada satu hal yang menarik bagi kita semua dan juga menarik bagi orang-orang pada waktu itu. Dan hal itu terdapat dalam ayat yang ke-36, yaitu melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Jadi khususnya kita akan lihat bersama-sama dalam kalimat tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, sesuai dengan judul atau tema perenungan firman Tuhan kita pada hari ini. Pernahkah jemaat sekalian bertanya-tanya tentang seperti apa sih belas kasihan yang muncul dalam diri Yesus? Apa yang menyebabkan belas kasihan itu muncul? Apakah karena Yesus melihat orang banyak itu kepanasan? Apakah karena dia melihat orang banyak yang mengikuti dia itu merasa kelaparan, dalam arti tidak cukup makanan untuk mereka, sehingga hal-hal itu membuat hati Yesus itu tergerak oleh belas kasihan? Tentu Yesus pernah tergerak oleh belas kasihan ketika melihat orang banyak yang mengikut dia itu ternyata kebutuhan jasmaninya tidak terpenuhi. Oleh karena itu Yesus melakukan mujizat untuk memberikan mereka makan. Tetapi di dalam perikop ini kita menemukan sesuatu yang lain. Yesus tidak menaruh fokus kepada kebutuhan jasmani orang-orang yang mengikut dia, tetapi kita menemukan bahwa belas kasihan Yesus itu muncul ketika dia melihat orang-orang yang banyak mengikut dia ini lelah dan seperti domba yang tidak bergembala. Itu menunjukkan Yesus lebih concern atau lebih mengutamakan kebutuhan rohani mereka. Dan untuk itulah Yesus datang ke dunia ini untuk menjadi gembala bagi mereka, bagi domba-domba yang terhilang, bagi domba-domba yang tersesat, bagi domba-domba yang mungkin nakal gitu ya. Yesus memanggil mereka dan merawat mereka dengan belas kasihan. Oleh sebab itu, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan tentang belas kasihan yang ada dalam diri Yesus bagi dunia ini, dan apa kaitannya, apa sih benang merahnya untuk kehidupan kita sebagai pengikut Kristus pada zaman sekarang ini. Jika kita melihat dalam pelayanan Yesus di dunia ini, kita akan menemukan bahwa setiap hal yang Yesus lakukan itu berasal dari kasih yang terwujud dalam belas kasihannya untuk melakukan sesuatu. Termasuk juga dengan yang kita barusan baca dalam perikop ini, perikop yang menjadi bahan perenungan kita melihat bahwa Yesus dia melihat jauh ke dalam orang yang banyak mengikuti dia itu kelelahan. Mereka terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Itulah yang memunculkan belas kasihan Yesus, karena Yesus begitu rindu ingin mereka mengenal Allah. Yesus begitu rindu agar mereka bisa menjadi domba-domba yang memiliki gembala lagi, gembala yang menuntun mereka kepada arah kehidupan yang benar. Nah, hal ini menunjukkan bahwa belas kasihan yang ada dalam diri Yesus itu berasal dari kasihnya kepada manusia, kepada ciptaannya, dan itu merupakan salah satu karakter dari Allah yang tidak dapat berubah. Tidak dapat berubah dan tidak dapat dipahami oleh kita sebagai manusia. Karakter Allah yang tidak dapat berubah itu kita bisa lihat dalam Perjanjian Lama. Belas kasihan Allah ini terlihat dengan sangat jelas. Contohnya ketika kejatuhan Adam dan Hawa. Allah memang menghukum mereka, tapi Allah juga menaruh kasih kepada keturunan mereka, sehingga Allah menjanjikan seorang penebus yang akan menghancurkan kutuk dosa. Belas kasihan Allah itu pun juga ditunjukkan melalui pemilihan Abraham sebagai leluhur Israel pada waktu itu. Allah memanggil Abraham untuk mengenal dan beriman kepada Allah yang benar.
Bahkan kita lihat dalam masa-masa pelayanan Tuhan Yesus pun, belas kasihan itu sangat terasa dalam kehidupan orang-orang yang dilayaninya. Baik ketika dia memanggil murid-muridnya untuk menjadi rekan sekerja, untuk menuai ladang Tuhan, baik ketika dia menyembuhkan orang sakit, ketika dia memberi makan 5.000 orang atau 4.000 orang, kemudian ketika murid-muridnya merasa terancam dengan bencana alam, dengan badai alam, Yesus pun menunjukkan belas kasihannya, sehingga murid-murid dan orang-orang yang dilayani oleh Yesus ini merasa aman, merasa dipedulikan, merasa ada yang melindungi mereka. Jadi belas kasihan Yesus itu terwujud di dalam perbuatannya, bukan cuma dalam hati yang merasa belas kasihan saja, tetapi terwujud di dalam perbuatannya. Nah, belas kasihan yang sama pun masih terasa dalam kehidupan kita saat ini. Contohnya, seperti yang kita imani ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, maka Allah akan mengutus Roh Kudus untuk tinggal dalam hati kita. Roh Kudus yang akan membimbing kita untuk berjalan di dalam kebenaran Tuhan, untuk mengingatkan kita akan dosa, untuk mendampingi kita, untuk menolong kita ketika kita tidak mampu, ada satu pergumulan yang tidak bisa kita ungkapkan, tetapi Allah begitu rindu, makanya dia mengutus Roh Kudus untuk berdoa bagi kita. Itu adalah salah satu bentuk belas kasihan Allah bagi kita pada saat ini. Pemeliharaan Tuhan pun dalam kehidupan kita ketika kita masih sehat sampai saat ini, itu semua karena anugerah, karena belas kasihan Tuhan kepada kita. Dengan demikian kita melihat dan merasakan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang berbelas kasihan. Dan belas kasihan itu ditunjukkannya kepada semua orang yang berseru kepadanya, tanpa memandang siapa mereka dan latar belakang mereka dari mana. Hal ini kadang membuat kita sebagai manusia tidak mampu mengerti dan menyelami belas kasihan Allah. Itulah yang membuat kita tidak dapat memahaminya. Jika kita melihat dalam perjanjian lama kembali, ketika Abraham berdoa bagi Sodom dan Gomora contohnya, kita melihat Allah begitu mengasihi orang-orang yang percaya kepadanya. Allah begitu mengasihi Abraham, dan Allah juga begitu mengasihi orang-orang yang percaya di kota Sodom dan Gomora. Oleh karena itu, sampai pada titik tertentu, Allah setuju untuk tidak menghukum kota itu. Walaupun pada akhirnya kota Sodom dan Gomora itu dihukum, tetapi orang yang berseru kepada Allah yang ada di kota itu, dan mungkin satu-satunya adalah Lot, dia diselamatkan. Itu semua karena belas kasihan Allah bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Belas kasihan Allah pun tidak dapat dipahami oleh seorang nabi yang bernama Yunus. Ketika Allah mengampuni Niniwe, bangsa yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak manusiawi, bagi Yunus harusnya bangsa itu dihancurkan saja, dihukum saja. Tetapi karena pertobatan mereka, akhirnya Allah berbelas kasihan kepada mereka. Sehingga hal itu membuat Yunus tidak dapat memahami belas kasihan Allah itu seperti apa. Dan puncak ketidakmengertian manusia atas belas kasihan Allah adalah pada waktu dia menyerahkan putra tunggalnya, Tuhan Yesus, untuk menjadi penebusan bagi dosa-dosa kita. Sungguh itu tidak dapat dimengerti oleh manusia. Mengapa sih harus melalui pengorbanan Tuhan Yesus agar dosa-dosa kita itu bisa diampuni? Dan yang lebih mengherankan secara khusus bagi saya adalah mengapa Allah masih mau menunjukkan belas kasihan kepada kita semua, kepada kita orang-orang yang setiap hari berbuat dosa, kepada orang yang setiap hari mendukakan hati Tuhan. Itu hal yang tidak bisa kita mengerti. Tapi itulah Allah kita, Allah yang penuh dengan belas kasihan, dan belas kasihan itu adalah salah satu karakternya, karakter yang tidak dapat kita pahami seumur hidup kita. Tapi itulah Allah kita, Allah yang penuh dengan anugerah, Allah yang penuh dengan belas kasihan. Dan karakter belas kasihan ini adalah karakter yang otentik dari Allah kita, karakter yang tidak dibuat-buat. Karena kita melihat sejak zaman Alkitab ini ditulis sampai sekarang, belas kasihan Tuhan pun sangat terasa bagi kita semua. Dalam perikop yang kita baca,
Matius 9 ayat 35 sampai 38 ini berkaitan dengan belas kasihan. Kita menemukan bahwa Yesus itu sebagai salah satu pribadi Allah. Yesus yang merupakan salah satu pribadi Allah pun juga menunjukkan belas kasihan secara khusus bagi dunia ini. Dan murid-muridnya belajar untuk mengerti bahwa Yesus sungguh-sungguh mengasihi dunia ini dan memiliki belas kasihan kepada orang banyak. Dan belas kasihannya itu tidak hanya muncul dalam ucapan saja, tetapi juga dalam perbuatannya sehari-hari. Belas kasihan Yesus itu melampaui kebutuhan jasmani manusia. Secara khusus, belas kasihan Yesus merujuk kepada kebutuhan rohani, kebutuhan spiritual dari orang-orang yang mengikuti Dia pada waktu itu, yang sangat membutuhkan bimbingan untuk mengenal siapakah Allah yang benar dalam kehidupan mereka. Nah, itu tadi adalah salah satu bagian dari belas kasihan Allah yang merupakan karakter yang benar-benar otentik dari Tuhan kita. Nah, apakah kita juga memiliki belas kasihan yang sama? Apakah kita sebagai manusia juga memiliki kapasitas untuk itu? Kalau kita melakukan pembacaan terhadap firman Tuhan dan pemahaman terhadap Alkitab kita akan mengetahui, kita akan menemukan bahwa sebagai manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, kita pun juga mewarisi karakter yang otentik dari Allah itu. Dalam arti kita juga memiliki belas kasihan. Oleh sebab itu, yang namanya manusia, entah dia orang percaya atau tidak percaya, dia adalah gambar dan rupa Allah dan memiliki kapasitas untuk menunjukkan belas kasihan, menunjukkan belas kasihan kepada sesama. Tetapi sejak kejatuhan manusia dalam dosa, gambar dan rupa Allah yang ada dalam diri manusia itu menjadi rusak. Dosa mempengaruhi perbuatan manusia sehingga kecenderungan manusia ketika menunjukkan atau melakukan sesuatu itu menjadi tidak tulus. Secara khusus ketika menunjukkan belas kasihan kepada sesamanya. Tetapi yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, apakah semua manusia yang jatuh ke dalam dosa itu memiliki kecenderungan tidak tulus itu? Tentu saja tidak. Ada beberapa orang ada orang-orang tertentu yang memang Tuhan berikan kapasitas untuk mengasihi yang lebih daripada yang lainnya. Ada orang-orang tertentu yang memang Tuhan berikan hati untuk peduli kepada sesamanya tanpa menunjukkan, tanpa mengharapkan sesuatu. Tetapi apakah itu menjadi satu-satunya standar bagi kita? Kalau kita melihat standar atau ukuran belas kasihan bagi dunia ini adalah ketika orang itu berbuat baik. Ketika orang itu berbuat baik, berarti dia menunjukkan belas kasihannya kepada sesama. Ketika dia menolong sesamanya dalam kesusahan, berarti orang itu menunjukkan belas kasihan. Ketika dia membantu sesamanya untuk mencukupkan kebutuhan jasmani mereka, itu berarti dia menunjukkan belas kasihan. Sehingga tidak jarang orang Kristen sering dibanding-bandingkan dengan orang yang belum percaya ini. Bahkan tidak jarang dari mereka yang berkata, apa bedanya saya dengan orang Kristen? Apa bedanya? Apakah dengan mengenal Kristus saya bisa menunjukkan bahwa saya ini orang yang lebih baik? Apakah saya bisa menunjukkan bahwa saya ini ada kasih yang berubah dalam diri saya ketika saya menjadi orang Kristen? Memangnya tanpa Kristus saya tidak dapat menunjukkan belas kasihan. Terkadang mungkin kita mendengar perkataan-perkataan seperti itu. Tentu saja pertanyaan-pertanyaan ini pernah menjadi salah satu topik diskusi saya dengan teman-teman saya selama berada di seminari. Oleh karena itu, saya akan membagikannya bagi kita pada saat ini. Ada 3 hal yang kami diskusikan pada waktu itu. Secara khusus berkaitan dengan belas kasihan orang percaya dengan orang yang tidak percaya. Berkaitan dengan fondasi atau landasannya. Sebagai orang Kristen, kita menunjukkan belas kasihan karena Kristus terlebih dahulu menunjukkan belas kasihan kepada manusia, yaitu dengan melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Tuhan Yesus mati dan menebus manusia dari dosa. Atas dasar inilah orang percaya menunjukkan belas kasihan kepada sesamanya. Tidak ada dasar yang lain.
Karena Yesus sendiri, Allah sendiri sudah menunjukkan kemurahan, sudah menunjukkan belas kasihannya. Oleh sebab itu, ini pun yang menjadi dasar bagi kita untuk menunjukkan belas kasihan kepada orang lain. Sedangkan mungkin bagi orang-orang yang belum percaya, mereka menunjukkan belas kasihan karena kepentingan diri mereka sendiri. Ada sesuatu yang mereka kejar. Yang kedua adalah berkaitan dengan tujuan. Sebagian besar tujuan orang yang belum percaya itu menunjukkan belas kasihan biasanya adalah untuk aktualisasi diri, agar mereka dikenal oleh orang-orang sekitar mereka sebagai orang yang baik, sebagai orang yang murah hati, sebagai orang yang ringan tangan. Sedangkan tujuan orang Kristen menunjukkan belas kasihan adalah sebagai ucapan syukur kepada Allah. Yang pertama itu sebagai ucapan syukur kepada Allah untuk belas kasihan yang diberikan kepada mereka. Dan kemudian yang mengikuti tujuan itu adalah agar orang-orang yang belum percaya ini boleh mengenal siapakah Kristus, siapakah Allah yang orang Kristen sembah. Jadi itu adalah ketika dikaitkan dengan tujuannya. Yang ketiga, ketika berkaitan dengan cara. Nah, karena landasan dan tujuan orang yang belum percaya itu adalah untuk diri mereka sendiri, maka cara mereka untuk menunjukkan belas kasihan pun berbeda dengan orang Kristen. Mereka menunjukkan belas kasihan dengan pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, papan, mungkin seperti itu. Mereka berusaha untuk menjadi berkat bagi orang lain dengan memenuhi kebutuhan mereka. Apakah itu salah? Tentu saja tidak. Karena mungkin kapasitas menunjukkan belas kasihan itu yang mereka miliki. Dengan demikian mereka semakin dikenal oleh orang-orang sekitar sebagai orang yang dengan tangan suka menolong dan berbelas kasihan. Tentu tujuan mereka berbeda dengan kita. Mungkin bagi mereka dengan menunjukkan itu sesuai dengan kepercayaan mereka, mereka mungkin bisa menjadi orang yang dilancarkan rezekinya, orang yang dilancarkan usahanya dan lain sebagainya. Itulah yang menjadi perbedaan bagi kita sebagai orang percaya. Landasan dan tujuan kita itu berbeda. Tujuan kita adalah untuk memperkenalkan Kristus kepada orang-orang di sekitar kita. Oleh karena itu, satu-satunya cara untuk menunjukkan belas kasihan, kalau satu-satunya mungkin agak ekstrim ya, salah satu cara untuk menunjukkan belas kasihan adalah dengan berelasi dengan orang-orang yang belum percaya, tanpa memandang siapa mereka dan latar belakang mereka. Karena itulah yang dilakukan oleh Kristus. Selama dia berada di dunia ini, dia banyak bergaul dengan orang-orang yang ditolak oleh masyarakat, dengan orang-orang yang berbeda dengan dia. Contohnya orang Samaria, contohnya lagi para pemungut cukai, contohnya lagi ketika perempuan yang berzina datang untuk berbicara kepada dia tidak menolak. Jadi itu adalah salah satu cara kita berelasi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita tanpa memandang siapa mereka dan latar belakang mereka. Dan jika Roh Kudus memberi kesempatan bagi kita untuk berelasi lebih jauh dengan orang itu, secara khusus berkaitan dengan rohani mereka, Roh Kudus memberikan kita kesempatan untuk menginjili mereka. Jika kita memang memiliki karunia untuk menginjili, kita bisa injili mereka secara pribadi. Tetapi jika tidak, mungkin kita bisa mengajak mereka untuk ke gereja. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan lagi bagi kita adalah, apakah itu satu-satunya cara untuk menunjukkan belas kasihan? Apakah kita tidak bisa menunjukkan belas kasihan seperti orang-orang yang belum percaya? Tentu saja tidak. Jika kita dipercayakan lebih, mari kita menggunakan yang lebih itu untuk menunjukkan belas kasihan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin kita berlebih secara materi, kita bisa menyumbang untuk aksi-aksi sosial secara khusus yang berkaitan dengan kekristenan, atau hal-hal lain untuk menanggulangi bencana alam dan lain sebagainya. Jika kita diberikan kelebihan dari segi waktu, kita bisa meluangkan waktu untuk ngobrol dengan saudara seiman kita. Tidak hanya dengan mereka, tapi juga dengan orang-orang yang ada dalam kehidupan kita, relasi-relasi kita, entah relasi kerja ataupun teman-teman kita yang belum percaya.
Dan jika mereka bersedia untuk didoakan, kita bisa mendoakan mereka. Masih banyak kelebihan-kelebihan yang lain yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita perlu peka untuk melihat kelebihan apakah itu, dan apakah itu bisa kita gunakan untuk menunjukkan belas kasihan kepada mereka. Oleh karena itu perenungan firman Tuhan pada hari ini kembali mengingatkan kita bahwa tujuan kita untuk menunjukkan belas kasihan adalah untuk memperkenalkan Kristus kepada orang-orang yang belum percaya. Sebab mereka adalah ladang Tuhan yang sedang menanti pekerja-pekerja untuk menuai mereka. Ladang Tuhan itu tidak hanya berbicara tentang gereja, tentang sekolah, tetapi juga lebih daripada itu. Universitas pun juga adalah ladang Tuhan. Tempat kerja adalah ladang Tuhan. Marketplace, tetangga, itu semua adalah ladang Tuhan. Ladang Tuhan itu begitu luas dan sangat membutuhkan pekerja-pekerja untuk menuai ladang itu. Kalau kita memang memiliki kerinduan untuk menuai ladang Tuhan, tanda petik menuai ladang Tuhan, atau menjadi rekan sekerja bagi Tuhan, mungkin kita bisa mendoakannya dari sekarang. Dan tentunya kerinduan ini seharusnya dimiliki oleh setiap orang yang percaya. Kerinduan ini bukanlah satu pilihan, tetapi satu keharusan. Mungkin ketika kita mendoakan untuk menjadi rekan sekerja bagi Tuhan untuk menuai ladangnya, Tuhan tidak akan menjawab Tuhan tidak akan menjawab kerinduan itu dalam waktu yang dekat ataupun dalam waktu yang lama, sesuai dengan waktu dan kehendaknya. Mungkin ketika ada yang berdoa, seminggu kemudian sudah dijawab, berarti dia sudah siap untuk terjun ke ladang Tuhan. Tetapi ketika setahun, 2 tahun, 3 tahun kemudian baru dijawab, berarti Tuhan itu sedang mempersiapkan kita untuk mengerjakan ladang yang sedang disediakan bagi kita. Tuhan sedang memperlengkapi kita untuk melakukan tugas itu. Oleh karena itu, dalam masa-masa persiapan ini, kita boleh berdoa, kita boleh memohon agar Tuhan itu menunjukkan apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita berikan kepada orang-orang untuk mengenal Kristus. Jadi, ketika kita memiliki kerinduan itu, satu hal yang menjadi pesan firman Tuhan bagi kita pada hari ini adalah kerinduan untuk menuai ladang Tuhan itu jangan sampai tidak menjadi kerinduan kita. Karena itu adalah tugas dan panggilan kita sebagai orang percaya. Dan kita memohon kepada Roh Kudus agar kita diberikan hati yang peka dan hati yang taat untuk mau menuai ladang itu. Oleh karena itu saya mengajak kita semua untuk boleh bersama-sama memikirkan dan mendoakan, menggumulkan apa yang bisa saya berikan. Dari kelebihan-kelebihan yang Tuhan percayakan, saya bisa menunjukkan belas kasihan dalam bentuk apa. Karena belas kasihan itu akan menarik orang-orang untuk percaya kepada Kristus dan untuk bersama-sama menikmati hadirat Kristus dengan kita semua. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama sebagai rekan sekerja Kristus mau menunjukkan belas kasihan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami pada saat ini datang ke hadirat-Mu ya Bapa. Kami memohon agar Engkau boleh memberikan kami hati yang rindu, hati yang benar-benar ingin menjadi rekan sekerja bagi Engkau untuk menuai ladang-ladang yang sudah Tuhan percayakan kepada kami. Bapa, kami mohon agar Engkau boleh memberikan kami kepekaan untuk boleh mendengar suara Roh Kudus, agar kami boleh mengerti apa yang sudah Tuhan titipkan melalui Roh-Mu yang kudus agar untuk kami kerjakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau melihat hati kami, Engkau tahu kerinduan kami, dan Engkau juga yang akan memperlengkapi kami. Dan ketika tiba saatnya bagi kami untuk menuai ladang Tuhan, Tuhan akan mengembangkan kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.
bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Dan kita juga bersyukur karena kita adalah orang-orang yang mendapatkan belas kasihan-Nya daripada Tuhan. Mari kita membawa persembahan kita sebagai satu ungkapan syukur kita, dan biarlah persembahan kita juga boleh dipakai Tuhan untuk memperluas pelayanan pekerjaan Tuhan, sehingga semakin banyak orang yang boleh mengenal dan mengalami belas kasihan Tuhan. Kita naikkan pujian untuk bersyukur buat kasih. Saudara, mari kita tunduk kepala, kita masuk dalam doa. Pertama-tama kita mau menaikkan syukur kepada Tuhan untuk kasih pemeliharaan Tuhan, karena belas kasihan Tuhan senantiasa boleh nyata di dalam kehidupan kita, keluarga kita. Biarlah kita mau menyerahkan akan keluarga kita. Biarlah Tuhan juga boleh menolong, terus memimpin, melindungi di tengah-tengah wabah COVID-19 ini. Mungkin kita terus bergumul
dan tidak mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, keluarga kita sebagai anak-anak Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh mengingatkan kita, bukan saja kita tergerak oleh belas kasihan ketika kita menyaksikan, melihat di dalam kehidupan saudara-saudara kita di tengah wabah COVID ini. Biarlah kita juga mau bertindak dengan belas kasihan kita. Kita mau menolong, kita mau membagi berkat-berkat kita yang Tuhan sudah berikan. Biarlah kita boleh sungguh bersyukur kepada Tuhan. Kita sudah diberkati, biarlah kita boleh menjadi berkat. Berdoa di dalam hati saudara masing-masing, dan saya akan memimpin doa. Bapa Surgawi, kami menaikkan puji syukur kepada-Mu ya Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami boleh datang memuji menyembah-Mu, dan kami boleh membawa persembahan kami kepada-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu, untuk pemeliharaan-Mu di tengah-tengah kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu, di tengah keluarga kami masing-masing. Tuhan, selama COVID-19 ini Tuhan, sampai hari ini kami bersyukur Tuhan yang sudah melindungi, memelihara di dalam keluarga kami. Kami bersyukur untuk berkat-Mu Tuhan. Tuhan, biarlah firman-Mu mengingatkan kami, biar bukan kami hanya tergerak oleh belas kasihan, tetapi kami juga mau melakukannya di dalam tindakan kami Tuhan. Ketika kami melihat juga mungkin di tengah jemaat, mungkin tetangga kami, mungkin teman kami yang membutuhkan akan pertolongan kita, biarlah Tuhan Engkau boleh mengajar kami. Bukan saja kami tergerak seperti Tuhan Yesus, tergerak oleh belas kasihan, tetapi tidak sampai di sana saja. Tetapi Tuhan Yesus sudah nyatakan akan belas kasihan dengan penuh pengorbanan dan menyerahkan dirinya di atas kayu salib. Kami bersyukur Tuhan untuk teladan-Mu Tuhan kepada kami ketika Engkau ada di dalam dunia ini. Biarlah kami juga mau Tuhan, bukan saja kami tergerak hati kami oleh belas kasihan kepada jiwa-jiwa, tapi biarlah kami juga boleh bertindak Tuhan, boleh bersaksi bagi mereka. Tuhan, tolong kami menyerahkan bangsa negara kami Tuhan di tengah-tengah wabah COVID ini. Kami mohon belas kasihan dan kemurahan yang boleh menolong nyata bagi bangsa negara kami Tuhan, baik dampak daripada wabah ini, dan juga di Jakarta masih PSBB, karena semakin meningkatnya Tuhan mereka yang terpapar. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Bapa, mereka yang terpapar COVID-19 saat ini di rumah-rumah sakit atau di rumah Tuhan. Biarlah tangan kuasa Tuhan menolong menjauhkan mereka dari sakit penyakit ini Tuhan. Mungkin ada anak-anak Tuhan yang mengalaminya.
Tuhan berikan iman, kekuatan, dan penyerahan kepada Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Kami membawa persembahan kami yang sedikit ini Tuhan. Kiranya juga boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Karena berkat-Mu Tuhan yang berlimpah, yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Ajar kami Tuhan mengerti apa arti di dalam kami boleh membawa persembahan kami kepada-Mu ya Tuhan. Kami naikkan syukur kami dan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari saudara kita mengakhiri ibadah kita menaikkan pujian doksologi. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, arahkan hati dan pikiran saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa dan damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus serta kekuatan dan penghiburan dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati saudara-saudara sekalian mulai dari saat ini sampai Maranatha, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Ibadah kita sampai di sini. Tuhan memberkati saudara semua. Amin.